Jumpa lagi dengan kita di TikTok RSA UGM, tips dan informasi kesehatan bersama saya hari ini, Rina. Oke, tepuk tangan dulu dong. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak kalah keren nih. Di sini ada Dokter Gigi Hendargo Agung Pribadi, spesialis konservatif gigi. Selamat datang, Dokter. Terima kasih ini sudah meluangkan waktunya datang ke sini. Sama-sama. Loh, kan saya kerja di sini. Oh, baik dok. Meluangkan waktu prakteknya berarti, Dokter. Terima kasih, sama-sama. Oke, ini kita hari ini mau bincang-bincang sehat aja santai ya, Dok ya, terkait ahlinya dokter. Saya jadi tegang malah. Oke, jadi kan gini dokter, untuk sakit gigi itu kan merupakan salah satu masalah pada gigi dan mulut ya dok ya, yang tentunya itu juga menyiksa sih, karena untuk sahabat sehat RSA sendiri yang ada di rumah, mungkin kalau kita lagi ada masalah sakit gigi atau mulut itu kan juga mengganggu, baik itu misalnya kita sulit untuk makan, dan tentunya juga mengganggu untuk mood kita ya dok ya, sehari-hari. Iya, bisa sampai kadang-kadang senggol bacok ya. Bisa dong. Nah, itu jadi kayak mood kita bisa berubah juga. Tentunya kesehatan yang ada di dalam tubuh kita juga terpengaruh ya dok. Nah, untuk itu kan juga untuk kesehatan gigi dan mulut ini sebenarnya ada ungkapan sih dok yang seperti lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, atau lebih baik sakit gigi daripada sakit hati dok. Lebih baik dua-duanya sih ya. Oh baik, itu kayaknya ya ada logis dan tidaknya. Jadi untuk kali ini mungkin kita akan bahas nih dok, untuk membagi sharing kepada sahabat RSA yang ada di rumah, gimana sih ada fakta dan mitos apa sih yang mempengaruhi pada ngilu pada gigi dok, gitu. Nanti mungkin kita bisa bagi-bagi cerita aja ya dok ya terkait sakit gigi itu. Oke, yang pertama mungkin kalau untuk gigi sendiri tuh ada macam-macam ya dok ya. Kalau seperti macamnya? Iya, jadi kalau pembagian gigi itu kita bicara dari depan ya sampai ke belakang. Jadi kalau misalnya di bahasa awamnya itu ada gigi seri. Gigi seri. Seri itu biasanya yang meliputi 4 gigi depan. Gigi seri. Kalau tempat kita nyebutnya incisivus. Kemudian nanti untuk peralihan dari gigi depan ke gigi belakang itu pasti akan ada gigi taring. Iya. Nah, kalau kita nyebutnya biasanya gigi caninus. Kemudian nanti perbedaan antara gigi susu sama gigi permanen itu bahwa kalau di gigi susu itu setelah gigi taring itu langsung molar, langsung gigi geraham. Atau ya bahasa medisnya adalah molar ya. Kalau di gigi susu tuh dia langsung gigi geraham. Jadi kalau anak-anak rata-rata punyanya 20 gigi kan. Masing-masing kan satu deret ada 5, jadi kali 4 dia 20. Nah, pada gigi dewasa itu setelah gigi taring dia masih akan ada gigi geraham kecil, atau kita nyebutnya biasanya premolar. Gampangannya adalah kenapa? Karena memang bentuknya lebih kecil. Nah, nanti setelah gigi premolar, gigi geraham kecil yang jumlahnya 2 masing-masing, satu sisi itu, barulah dia gigi geraham, atau kita nyebutnya molar. Nah, gigi geraham ini umumnya sih ada 3 satu sisi ya. Jadi total kita ada 12 geraham, begitu. Jadi kalau di jumlah itu, kalau gigi anak-anak itu ada 20. Nah, kalau misalnya gigi dewasa itu ada berarti 2, 3, 5 tambah 8, 32 gigi. Seperti itu. Nah, gigi geraham ini yang dia letaknya di belakang, dan dia tumbuhnya kalau gigi geraham permanen itu nanti usia 6 tahun dia baru tumbuh. Nah, nanti sampai yang terakhir itu biasanya muncul pas di usia sekitar 17 sampai 21 tahun. 17 sampai 21 tahun. Oke, berarti gigi geraham itu memang dia akan terus tumbuh ya dok ya, tidak saat dari kita lahir ya dok ya, dari kecil itu tumbuh, kemudian nanti dewasa ada pertumbuhannya lagi. Tumbuh atau erupsi itu hal yang berbeda. Jadi kalau tumbuh itu biasanya kan nanti kan dia akan mengikuti sesuai dengan usia. Jadi memang pas saat usia 6 tahun itu, nah erupsi itu maksudnya gigi itu muncul keluar dari gusi ya. Nah itu baru di usia 6 tahun tuh muncul. Nanti berikutnya muncul geraham kedua, terakhir itu baru geraham ketiga. Seperti itu. Nah geraham ketiga ini dia biasanya munculnya di 17 sampai 21 tahun. Baik. Kadang bisa muncul, kadang juga bisa tidak. Tergantung lokasi dan sebagainya, begitu. Baik. Berarti kalau misalnya untuk gigi geraham ini kita bisa muncul, kadang juga bisa tidak. Kemudian untuk jumlahnya itu kan bervariasi ya dok, dan kita juga untuk tumbuhnya itu sendiri kan setiap orang berarti tergantung usianya itu juga berbeda-beda. Nah, untuk gigi geraham ini sendiri sebenarnya punya fungsi tidak sih dok dalam
untuk di dalam mulut kita ini gigi geraham itu sebenarnya punya fungsi nggak sih dok? Fungsi pentingnya apa? Kalau fungsi pentingnya, jadi kalau misalnya gigi ini sebenarnya masing-masing nggak cuma hanya gigi geraham ya, gigi yang lain pun dia juga punya beberapa fungsi. Ada 4 fungsi utamanya. Ini satu fungsi kalau estetik depan ya, tapi kalau geraham biasanya dampaknya kalau kita kehilangan gigi belakang itu maksudnya secara evaluasi wajah akan pasti kita nyebutnya vertikal dimensi ya. Jadi orang tuh kok kelihatannya kayak wajahnya pendek dan bibirnya melebar panjang. Itu tanda-tanda gigi gerahamnya ada yang sudah banyak hilang. Kayaknya nggak ada yang hilang ya. Oh, ada dok. Oh, ada ya? Wah. Ya itu. Tapi estetik itu. Terus kemudian dia fonasi. Fonasi biasanya untuk depannya pada gigi depan. Nah, yang berikutnya adalah pelindung jaringan pendukung gigi ya, seperti gusi dan tulang kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah fungsi mastikasi. Nah, geraham ini dia lebih banyak di fitur fungsi mastikasi untuk mengunyah makan. Karena memang dia didesainnya dengan 2 akar ya biasanya, atau ada 1 akar yang cukup besar cukup besar bukan pipi, tapi ditambah lagi dukungan dari tulangnya itu juga cukup tebal sehingga dia lebih banyak difungsikan untuk mengunyah makan. Begitu. Jadi untuk makanan jadi lebih halus. Satu gigi aja itu fungsinya tuh banyak ya dok ya? Iya, per gigi ya maksudnya. Tapi dia banyak ada perannya masing-masing sih. Gitu. Dari kemudian juga untuk mengunyah makanan, juga untuk estetik, mungkin seiring bertambahnya usia maksudnya ya. Kan sudah ada yang tanggal giginya, jadi mempengaruhi bentuk wajah juga. Oke, baik dok. Kemudian ini kan saat ini kan untuk musim kita sendiri kan masih masuk musim pancaroba ya dok ya. Jadi mulai perubahan dari musim hujan musim kemarau panas mau ke hujan. Nah, dengan adanya perubahan cuaca seperti ini ya, seperti suasana hati kan juga bisa berubah-ubah. kadang pelangi, kadang kelabu gitu kan dok. Kok ngeri bahas pelangi nih? Beda arti. Oh iya, siap. Takut saya. Oke. Nah itu kalau untuk masalah perubahan cuaca ini ada pengaruhkah terhadap gigi yang sakit atau gigi yang ngilu seperti itu dokter? Kalau perubahan cuaca sebenarnya gini, kenapa jelasin dari awal nggak apa-apa ya? Jadi boleh banget dok, boleh banget. Jadi gini, gigi yang masih hidup atau maksudnya masih ada saraf dan pembuluh darahnya ya, pas dia akan merespon yang namanya linu dan sebagainya. Nah, respon linu ini muncul karena dia ada semacam sensor yang ada di dalam gigi, di dalam saraf gigi itu, yang ketika dia terkena stimulasi maka dia akan mengirim sinyal ke otak bahwa oh ini loh ada linu, ada yang mengiritasi aku gitu kan, ada yang menyakitiku. Ya. Nah, ada yang menyakitiku terus kemudian dia mengirim di otak begitu. Nah, kemudian iritasinya seperti apa? 1 mekanis, 2 perubahan suhu, 3 ya kita bilang bahasa rumitnya adalah perbedaan osmolaritas, tapi lebih karena kayak gampangannya adalah kenapa kok kita makan manis linu sih gitu kan, kayak kena permen, kena es krim yang manis gitu linu. Jadi hal-hal itu yang biasanya akan membuat gigi itu lebih sensitif. Nah, jadi gigi itu lebih sensitif. Justru malah beruntung kalau rasa linu, kenapa? Berarti giginya masih hidup. Tidak perlu perawatan saluran akar dan sebagainya lah. Nah, jadi kalau misalnya terus kemudian gigi itu gigi itu kenapa bisa linu? Tadi sudah saya bilang ya ada sensoriknya. Nah, lokasi pastinya di mana sih kenapa gigi itu bisa linu? Jadi pada gigi yang sehat itu ada daerah yang dia bisa memberikan terusan untuk rasa linu tersebut ya, mengirim sinyalnya. Ada yang nyebut namanya dentin. Dentin itu bangunan di dalam mahkota gigi sama di dalam akar. Tapi dentin ini kalau di luar tulang dan gusi dia ditutupi oleh mahkota gigi. Makanya kalau kita ngelihat gigi orang gitu kan, wah warna putih ya gitu kan. Nah, di dalamnya agak ada corak kuningnya. Nah, dentin itu yang dia memberikan warna kayak kuning dan jadi dia diselimuti oleh lapisan namanya email. Oke. Nah, kemudian dia di dalam tulang dan gusi itu dia diselimutin ya, kalau misalnya masih sehat dia diselimutin tulang sama gusi ya. Sama ada 1 lapisan lagi namanya sementum, bagian luar bagian akar.
Nah, dentin ini dia itu sebenarnya dalamnya tuh bolong-bolong dan ada cairan di dalamnya. Sehingga begitu ada rangsangan sesuatu di dalam dentin itu yang ada cairannya itu dia akan bergerak sehingga akan kayak bel ting tung linu. Nah, pergerakannya itu tadi karena dingin ya, terus kemudian karena misalnya minuman dingin, makan manis, terus kemudian atau misalnya kayak tindakan di gigi ya, ngebur, kemudian atau kita lakukan bleaching dan sebagainya begitu. Nah, kalau misalnya dikaitkan kenapa dia bisa linu, berarti ada sesuatu trouble di antara mahkota gigi atau di gusi dan tulangnya. Misalnya kalau di mahkota gigi, ya paling gampang gigi berlubang kan, pasti yang lapisan emalnya dia sudah kebuka, berarti dentinnya terekspos nih. Nah, berarti dia akan mudah sekali untuk terkena stimulasi yang akhirnya akan mengirim sinyal. Jadi pertama karena lubang. Nah, yang kedua adalah gigi itu retak. Delalah makan nasi yang kemudian, wah kayaknya pas lagi mau dimasak kayaknya bersih-bersih aja, ternyata ada batu kan. Kayak gitu. Meledak. Wah. Nikmat. Ya rezeki buat dokter gigi sih. Ya, tapi itu jadi gigi itu retak. Ya, itu yang hal yang paling sederhana kan. Kemudian kalau yang jadi nggak sederhana kan misalnya kayak beraktivitas atau apa, kena trauma, jatuh, natap lantai, terus kemudian apa, ketatap pintu kaca, atau kemudian apa, akhirnya gigi itu patah. Nah, sehingga dentin itu terekspos. Nah, kemudian ada lagi nih, yang kalau misalnya bagian akar gigi itu terbuka. Akar gigi terbuka ini, dia banyak hal. Salah satunya adalah jarang orang untuk datang ke dokter gigi untuk bersihin karang gigi. Jadi karena karang gigi ini biasanya dia akan pertama kali tumbuh tuh di antara gigi sama gusi. Lokasinya pasti di situ. Nah, begitu dia akan sudah tumbuh dan banyak sebagainya, biasanya karang gigi itu akan tumbuhnya biasanya ke arah menuju ke akar gigi. Jadi sehingga membuat gusi dan tulangnya itu kalah. Jadi pas pasien report misalnya laporan linu gitu kan, oh ini ada karang giginya nih. Nah, nanti setelah dibersihkan itu tinggal tergantung lihat keparahannya. Apakah nanti gusi dan tulangnya itu bisa tumbuh lagi atau tidak, atau cuma hanya gusinya yang terdepresi, maksudnya ketekan karang gigi, nanti bisa balik lagi atau enggak. Tapi biasanya akar gigi itu akan terekspos akibat biasanya penyakit namanya periodontitis ya. Yaitu kadang ngerasanya, wah gigiku kenceng-kenceng aja, ya kencengnya karena karang gigi gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Ada yang pernah datang, saya belum pernah bersihin karang gigi, yo ada kayak gitu. Nah, jadi akar gigi itu yang biasanya problemnya relatifnya dengan penyakit periodontitis ya gitu. Jadi akar giginya dia agak sedikit terekspos, terbuka. Tapi kalau di bagian mahkota tadi lubang, terus kemudian retak ya kayak gitu. Nah, terus dari yang dua tadi kan saya sebutin kalau dia ada kaitannya dengan penyakit ya. Tapi ada lagi nanti yang dengan namanya kebiasaan. Contoh, misalnya kebiasaan menyikat gigi seperti menyikat lantai gitu kan. Jadi, wah pokoknya nyikat gigi itu kudu sampai berbusa, ya kan? Terus sikat giginya ganti setiap minggu. Pokoknya kalau nggak berbusa, nggak kenceng, nggak mantap rasanya gitu. Nah, akhirnya apa? Lapisan emal dan gusinya akan aus. Sehingga akar gigi dan dentinnya akan terekspos. Biasanya beberapa itu yang kalau pasien itu multiple di sebelah, kalau kita buka mulut terus sebelah pipi itu kayak, ini ya kayak warna kuningnya lebih dominan ya kayak gitu. Nah, itu juga menyebabkan dentin itu terekspos. Kayak gitu. Nah, berikutnya ada lagi kebiasaan ketika ya ngunyah-ngunyah makanan yang keras kayak gitu. Memang dia pola mengunyahnya, ototnya tuh kenceng banget ya. Terus kemudian akhirnya ada gigi itu bisa namanya aus. Jadi kalau aus itu yang sebenarnya gigi itu ada tonjol-tonjolnya gitu, dia jadi trepes. Nah, ada trepes berarti dentin itu terbuka kayak gitu. Kalau saya kalau haus minum, Dok. Aus. Salah, kurang Dok ya. Maaf, Dok. Ya. Aus. Nah, jadi tadi makan yang keras gitu. Kemudian ada habit lagi yang kayak biasanya orang-orang yang diet ya. Diet nyebutnya apa? Diet.
Diet. Oh, diet, Nah, oke. Bahasa gaulnya sih dong, diet. Pernah ngalamin nggak? Oh nggak jadi deh. Iya pernah dong. Sebut sponsornya nggak boleh deh. Pernah. Iya. Dulu tuh ada iklan sabun pembersih diet yang rambutnya warna-warni. Oh, iya. Nggak pernah ngalamin ya? Pernah dong. Siap. Saya masih tahun 90-an kok. Oke. Itu. Jadi yang biasanya minum air lemon ya. Oh, iya. Air lemon pers yang memang benar-benar truly air lemon tanpa diencerin. Nah, kenapa dia bisa membuat gigi itu aus? Segala sesuatu makanan dan minuman yang punya pH di bawah 5,5 maka akan melarutkan email. Jadi dentin itu akan terbuka seperti itu. Nah, alhasil apa? Ya kok dentin terbuka otomatis dia akan bertanggung jawab. Oh ada stimulus. Ya dia ngirim sinyal ting tung. Oh ada linu. Nah, jadi kita bahas dari dalam. Terus kemudian kalau kita bilang keluar karena sekarang ini suhu di luar lagi dingin ya gitu kan. Untung belum sampai musim salju ya. Nggak ada dok. Oh nggak ada. Nggak ada, kita tidak ada 40. Oke. Nah jadi pada dasarnya itu kan gigi dia akan ngerespon yang perbedaan temperatur ya. Jadi yang dingin itu dia akan ngerespon dinu. Nah itu kita biasanya nyebutnya dental hypersensitivity. Kalau misalnya kalau kondisi karena di luar, biasanya itu namanya nanti jadinya atipikal dental allodynia. Jadi dia agak telat, nggak langsung. Kalau misalnya kayak kita minum air dingin nih, langsung sung. Karena dia langsung kontak ke gigi. Tapi kalau misalnya di cuaca ini, ya kita keluar dulu ke rumah, terus sekian lama, kok kayak rasanya linu ya, kayak gitu. Atau kayak misalnya di ruangan ber-AC kayak gitu, nggak perlu sampai harus keluar. Iya, jadi ada perbedaan suhu yang dari hangat yang biasanya kita sekarang ini, terus kemudian di luar ini juga ikut dingin. Ya apalagi kalau terus dia udara itu akan masuk ke mulut ya, seperti itu. Jadi ada perubahan suhu itu yang akhirnya sama aja mekanismenya sama seperti kalau kita kena air dingin, terus kemudian apa sebagainya begitu. Jadi untuk terkait cuaca itu lebih ke cuaca yang ekstrim ya dok ya? Kayak perubahan cuaca yang Ya ekstrim. biasanya kalau suhunya yang sangat-sangat dingin ya yang bisa itu. Karena juga tidak menentu kapan temperatur pastinya di angka berapa orang itu akan melaporkan rasa linu. Karena setiap orang tuh penafsiran linu kan beda-beda. Jadi ada yang wah kayak gini aja kok sakit tuh kan ada yang gitu ada yang ambang nyeri kita ambang nyerinya ya gitu. Dan itu semua tergantung sama kesehatan gigi orang masing-masing ya. Ya, jadi pada intinya adalah gigi sehat aja masih bisa ngerespon seperti itu, apalagi kalau gigi itu ada problem. Oke, baik. Wah, sangat ini ya, penjelasannya sangat detail sekali. Udah 2 SKS belum ya? Belum kok dok, tenang. Masih banyak ini dok. Nah, untuk saat ini tuh kan kita kalau saya ya dok ya, orang awam itu sendiri kalau taunya itu kan gigi geraham belakang itu sering banget ada istilah menceng dok, tumbuhnya tidak lurus atau apa. Nah, jadi kayak gigi gerahamku udah dicabut nih, gigi gerahamku kok belum ya gitu. Nah, ini sebenarnya apa sih dok yang membedakan? Apakah memang setiap gigi geraham kita itu harus dicabut atau pada kondisi-kondisi tertentu saja yang memang harus dilakukan untuk dicabut gitu? Dan mempengaruhi nggak dok jika misal dicabut, mempengaruhi nggak terhadap hilangnya fungsi dari gigi tersebut di dalam tubuh kita? Oke, jadi kita bicara gigi geraham yang tumbuh di awal sama tumbuh di akhir ya. Nah, kalau misalnya kenapa sih gigi geraham, kita paling mudah kalau gigi geraham paling terakhir aja, yang paling sering muncul saat ini kan gigi itu tumbuhnya miring, nggak cukup dan sebagainya. Nah, dulu kalau saya diceritain sama dosen saya itu begini, zaman dulu banget pas zamannya para nabi gitu. Nah, itu pola makan itu di sana itu digambarkan makanan itu bertekstur dan cukup keras. Alhasil apa? Yang makanya kok dulu kan kita sempat ya bisa sampai sini dengar kan suruh mengunyah berapa? 30 ini. Nah, apa sih? Ya 32 kali mengunyah baru ditelan kan seperti itu. Nyatanya makin kesini kan enggak. Ya kan? Ayam jadi adat ayam tulang lunak ya kan. Terus kemudian semuanya disebabin jadi kayak nugget, bakso ya kan. Terus kemudian apa sekarang, nah dan sebagainya. Jadi yang mengunyahnya itu tidak perlu banyak-banyak, tapi dia udah siap ditelan. Alhasil apa? Pertumbuhan rahang itu nggak terlalu baik. Bukan nggak baik, maksudnya nggak terlalu besar lah, nggak terlalu banyak terstimulus. Nah alhasil apa? Alhasil gigi yang mau terakhir tumbuh ini nggak punya cukup ruang
Oke. Nah, itu jadi munculnya miring dan sebagainya. Nah, miring ini kalau misalnya selama dia tidak muncul di atas gusi, ya baik-baik saja, biarkan kalau memang dia tidak menyebabkan masalah. Tapi biasanya kalau dia tumbuh miring terus kemudian muncul di gusi, nah ini biasanya nanti akan menyebabkan, paling umum adalah yang namanya perikoronitis. Perikoronitis. Perikoronitis itu peradangan di sekitar gusi yang gigi paling belakang. Kenapa? Karena gusi itu dia tidak menempel pada mahkota gigi. Sehingga dia akan jadi kantong. Nah, jadi makanan, wah kita makan apa aja, soto, gudeg atau apa gitu kan. Terus makanan kedorong sampai ke dalam kantongnya itu. Alhasil apa? Alhasil di situ akan mengundang bakteri. Bakteri tumbuh subur, alhasil dia akan ngeradang. Nah, tandanya adalah ya baru tumbuh nih belakang, terus warna putih buat nutup sakit, sampai nggak bisa buka mulut lebar kayak gitu. Kadang sampai demam. Ya, nanti kalau perikoronitis, ya beberapa literasi sih, ada yang pasien masih takut dicabut, ya udah gusinya aja yang dihilangkan. Tapi gusi itu akan tumbuh lagi, jadi bisa kambuhan. Atau ya yang permanen adalah gigi paling belakangnya itu diambil. Dengan diambil, berarti apa namanya, walaupun secara giginya itu sehat, tapi ada definisi di dalam literasi itu, jika gigi itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari, nah dia diperbolehkan untuk dicabut, seperti itu. Nah, yang ekstrim lagi biasanya miring, terus kemudian dia menyebabkan lubang di antara gigi paling belakang dan gigi depannya. Jadi yang geraham keduanya gitu kan, terus ini geraham ke terakhirnya gini. Nah, dia lubang di sininya. Orang sih nggak sadar, tiba-tiba kok itu giginya karena poklek. desak ruang? Bukan. Jadi pas begini ini, makanan sering nyangkut. Oh, Kalau dari ada sini selah. agak sulit. Ada selah. Agak sulit untuk dibersihkan kan. Nyangkut, akhir hasil apa? Lubang di depannya. Nah, yang sering banyak terjadi adalah kasus-kasus seperti itu. Nah, jadi dia menyebabkan gigi depannya berlubang. Nah, nanti gigi depannya berlubang, nanti baru kita lihat ada batasan kapan gigi itu, lubang itu bisa ditambal biasa. Yeah. Ada yang harus perawatan saluran akar, atau memang dia tidak bisa dipertahankan sama sekali. Akhir hasil ya sudah harus dicabut pada akhirnya. Nah, itu tergantung dari kondisi gigi. Misalnya pasien datang ya, terus gigi gerahamnya sakit atau berlubang gitu. Nah, terus, wah dok, kok kenapa sih dicabut? Nah, ya itu tergantung apakah gigi itu masih bisa istilahnya di restorable ya. Di restorable itu bisa dikembalikan dengan material restorasi nggak? Dengan bahan tambal nggak? Nah, seperti itu. Yang kedua, batasannya adalah nanti ketika dokter gigi itu setelah membersihkan lubangnya. Nah, itu baru bisa dibilang, wah mohon maaf ini nggak bisa. Jadi kadang ada pendapat begini, dok dulu tuh lubangnya kecil dok, tapi sama dokternya dilebarin. Bukan dilebarin, tapi memang gigi lubang itu kayak buah. Di kulitnya kelihatannya cuma kecil busuknya gitu. Tapi pas begitu kita iris, dagingnya tuh bosoknya lebih luas. Karena memang email itu lebih keras daripada dentin. Di emailnya kecil, ya kalau misalnya emailnya terus nanti dibuat, dibesarin, dalamnya luar biasa. Biasanya lubangnya itu agak cukup agresif, jadi dia menyebabkan jaringan dentinnya banyak kariesnya gitu kan. Nah, cuman harus dibersihin. Jadi dibersihkannya memang dilebarin, nggak mungkin enggak gitu. Apalagi kalau udah harus perawatan saluran akar, ya tambah lagi harus dilebarin begitu. Jadi bukan berarti karena, wah dulu dibur sama dokternya dilebarin gitu. Ya karena memang lubangnya begitu. Yang kita lihat tidak seperti yang terjadi di dalamnya. Begitu. Jadi kalau misalnya kapan dicabut, ya itu tergantung lagi. Cerita tentang lubang tadi sama kenapa kok gigi itu ada yang sehat juga tetap dicabut. Terus kemudian yang lubang itu nanti masih ada, kan kita melakukan perawatan tuh berdasarkan diagnosis. Nah, diagnosis itu menentukan nanti rencana perawatannya akan bagaimana. Dan akhirnya adalah apakah gigi itu masih bisa dipertahankan atau enggaknya, ya tergantung evaluasi terakhirnya waktu pas setelah dibersihkan gitu. Oke, jadi kalau yang ditangkap itu untuk gigi geraham ini sendiri tidak semuanya harus dicabut ya dok? Tidak, tidak. Jadi ada yang ya walaupun lubang kecil tapi dia menyebabkan peradangan pada, kita nyebutnya pulpa ya, atau saraf sama pembuluh darah jadi satu gitu. Nah, dia peradangannya itu permanen apa masih sementara, ya dia masih bisa dipertahankan. Kan ada orang, nggak mau ribet kayak gitu kan, sakit gitu kan, lu langsung datang cabut aja gitu. Ya itu bisa, tapi efek sampingnya adalah kadang misalnya habis dicabut tidak dibuatkan gigi palsu. Nah, nanti kalau misalnya habis dicabut tidak dibuatkan gigi palsu, biasanya itu
akan terjadi problem tuh gigi itu bermigrasi. Bermigrasi, pindah tempat, enggak, maksudnya geser doang. Transmigrasi. Itu giginya pindah ke orang lain, enggak. Enggak. Atau orangnya di Jawa, giginya ke Kalimantan, enggak. Oke. Migrasi, cuman aja geser-geser dikit. Oke. Nah, nanti kalau giginya udah pindah ya udah nggak gigi. Nah, migrasi itu nanti giginya jadi agak sedikit renggang pada gigi yang lain. Nah, nanti kalau udah renggang, berarti kemungkinan makanan sering nyangkut di tempat yang lain akan lebih tinggi. Makanan sering nyangkut, akhirnya ngundang bakteri, lubang lagi lah di antara gigi. Oke. Maka Seperti harus itu. diakhiri. Nah, nanti kalau udah lubang di antara gigi kan, dia harus nambal, kemudian, ternyata lubangnya nggak disadari, harus perawatan saluran akar yang lain. Nggak mau perawatan saluran akar karena sakit dan pas sebagainya ribet gitu-gitu. Ya udah cabut, habis. Oke, baik. Ini jadi saya menyambung sekalian ya dok ya sama pertanyaan terakhir nih. Ya. Ini kan berarti kan gigi geraham tadi kan sudah dokter jelasin juga kenapa bisa sakit. Otomatis kan sebenarnya pada dasarnya gigi geraham itu tidak semua gigi geraham itu akan sakit, tergantung kondisinya masing-masing dari orang. Mungkin ada infeksi karena dentinnya terlalu terekspos seperti itu kan ya dok ya. Nah jadi makanya harus mungkin kita sakit itu adalah suatu kode kalau kita bilang ya dok ya, tanda kode berarti sedang tidak baik-baik saja giginya gitu ya dok. Nah untuk berarti kalau misalnya gigi geraham kita sedang sakit, ini penanganannya seperti apa sih dok? Mungkin sebelum kita ketemu dokter nih, ketemu dokter di klinik gitu kan ya, takutnya deg-degan. Biasanya kan kalau saya sih ketemu dokter tuh suka deg-degan gitu. Saya dok juga takut loh ketemu pasien nih. Kayak cenut gitu dok, rasanya dok hatinya tuh dok. Ya, kalau gampangannya gini, sebenarnya saraf di pulpa itu menurut saya ya, tapi di textbook itu dia ada nyebutnya derajat inflamasi pulpa. Derajat inflamasi. Atau gampangannya adalah dia seperti mirip orang pendendam. Jadi misalnya begini, orang pendendam tuh ada berita baru ya yang SD apa SMP gitu, sering dibully terus akhirnya dia nusuk temennya kayak gitu kan. Betul. Nah karena dia ada punya batas toleransi yang akhirnya crossing dia nggak terima. Di gigi tuh sama. Jadi misalnya, lubang kecil, sebenarnya dia sudah teriritasi. Kita biasa aja nih, tetap aja makan apa aja semuanya gitu kan, asal yang halal gitu kan. Nah terus suatu ketika kita minum dingin, kok linu ya? Nah dia sebenarnya sudah memberikan sinyal, kok aku dibiarin terus sih teriritasi gitu kan? Nih, tak kasih tanda nih sinyal. Wah linu, yaudah besok-besok aja deh. Saya saking sibuk banget kan kerja kayak gitu. Terus suatu saat rasa linu yang dikasih itu nggak cuma sekali doang, tapi berkali-kali dan kemudian nih tak serang lagi nih, tak kasih lagi nih gitu kan. Nah dia sudah terakumulasi cukup banyak. Terus kemudian ada satu momen di mana aku dibiarin terus, udahlah aku nggak mau kembali lagi seperti dulu, gitu kan. Jadi udah mentok gitu, nggak mau itu, akhirnya udah dia dikasih sakit sunut-sunut berjam-jam sampai harus minum obat. Dia sudah ada tanda-tanda tidak mau pulih saraf itu. Tandanya ada apa? Tiba-tiba sakit, lagi nggak ngapain terus tiba-tiba sakit, atau sakit berkepanjangan, lebih dari 15 detik aja. Itu sudah gigi itu harus ditentukan mau perawatan saluran akar atau dicabut. Cuman sakit lebih dari 15 detik. Seperti itu. Nah, jadi di notabene sakitnya itu gimana, dia berdurasi lama atau tidak. Nah, kadang ada pasien yang nggak sakit kok dok, nggak sakit, langsung tambal. Habis tambal keluhannya bengkak. Iya, kenapa? Karena nggak cerita dulunya, dok saya pernah sakit dok. Saat ini memang nggak sakit. Nah, pas begitu ditambal, ternyata bengkak, nanahan. Jadi ternyata gigi itu sudah infeksi. Kalau gigi sudah infeksi, berarti statusnya dia saat itu adalah gigi mati. Begitu. Tapi ada lagi yang nggak pernah sakit. Nggak dok, tapi sebenarnya mungkin baru kemarin berapa hari yang lalu atau berapa bulan lalu sakit. Di dokter gigi, mau tindakan ngebur, mau ditindakan ngenambal, itu semuanya juga memberikan iritasi ke gigi. Nah, tadi dengan derajat inflamasi pulpa, yang setiap kali datang ke dokter gigi, kita juga nggak tahu gigi ini sudah teriritasi berapa lama. Pada kasus-kasus yang dia lubangnya lama, saya bilang, kalau misalnya ternyata habis ditambal sakit, berarti memang harus perawatan saluran akar. Kenapa? Karena waktu pas kita nambal iritasi, pas kita nambal, dia iritasinya udah cukup lama,
begitu kita tambal kan kita nambah iritasi. Nah ini tergantung nih sarafnya atau pulpanya ini akan kembali pulih atau dia akan loncat ke tahap berikutnya peradangan permanen begitu. Nah alhasil ya sudah, kalau misalnya memang ternyata sakitnya misalnya dia cuma sakit kena dingin terus tiba hilang, kena minum air dingin muncul hilang, masih hitungan 1-2 detik, itu masih bisa ditambal biasa. Tapi kalau misalnya habis minum dingin, udah kok masih ada sakit ya, selama dia nggak nyampe 10 detik, kita bisa tambal tapi dengan ada obat, bukan pemati saraf tapi lebih buat untuk membuat dia kembali pulih dulu. Tapi kalau udah lebih dari 15 detik, mau ditambal gimana pun mutlak. Oke, baik. Ya itu, apalagi kok nggak laporkan nggak sakit gitu kan. Makanya kok sekarang itu saya biasanya kalau ngelihat lubang yang cukup dalam atau apa sebagainya perlu ada pemeriksaan ronsen. Ronsen itu nanti akan dilihat apakah lubang itu dalam atau enggak. Terus kemudian kita lihat ujung akarnya itu bagaimana. Apakah memang sudah ada tanda-tanda peradangan, infeksi dan sebagainya begitu. Oke. Panjang ya, kok jadi ini ya? Aduh. Ini jadinya podcast apa ini ya sebenarnya? Saya bingung jadinya. Saya dapat banyak ilmu dok. Sejauh ini saya cuma tanya gigi susu, gigi permanen. Oke, baik. Gak ada gigi teh ya? Nggak ada dokter. Mungkin satu lagi kali ya, saya kasih tambahan boleh dok? Silakan jelasan. Saya kasih tambahan pertanyaan dong dok. Ini saya mungkin sebagai warga awam aja ya dok ya, saya mau tanya. Bisa tidak sih dok untuk gigi itu dia oversensitif, jadi mungkin tidak ada masalah seperti tidak ada lubang, tidak ada karies mungkin, tapi dia terkena sesuatu itu gampang sekali ngilu, mungkin kena air dingin sedikit atau kena es batu gitu, bisa tidak? Bisa. Jadi penafsiran nyeri setiap orang berbeda-beda. Semua tergantung itu lagi ya dok? Balik ke situ lagi. Karena kalau secara anatomi hampir semuanya sama. Mungkin ada variasi-variasi yang misalnya ada problem saat pertumbuhan gigi ya. Misalnya lapisan emalnya dia jauh lebih tipis daripada dentin. Akhirnya dentinnya tuh akan jauh lebih tebal. Sehingga dia akan lebih banyak emal tipis itu berarti perlindungannya juga dikit ya kayak gitu. Terus kemudian ya habit yang lain kayak gitu. Kalau memang dari secara anatominya dia baik-baik saja, ternyata ada kebiasaan-kebiasaan yang lainnya begitu. Termasuk ada yang ngerot ya, itu juga ngerot tuh yang kalau tidur terus kayak ngasah gigi, kayak ngunyah makan, ngerat ya. Kan kalau Jawa kan jadi O kan, nah ngerot. Oke. Saya tanya maksudnya ngerok dok. Rock and roll. Saya kira ini bikin lukisan di punggung. Ya, jadi kalau misalnya ngerok itu pasti yang akan hasilnya apa? Gigi itu aus. Padahal kalau dentin itu terekspos, nah pasti itu kan linu. Tapi kalau misalnya yang pada orang normal, giginya nggak ada lubang, kemudian dia kok ngerasa linu, ya biasanya akan ada rasa linu itu pada perbatasan antara gigi dan perbatasan mahkota gigi pada leher gigi ya. Jadi pas gusi terus ini mahkota gigi. Nah di sini nih pasti akan ada rasa sensitif itu ada, walaupun dia tidak ada penyakit periodontitis ataupun apa. Pada normal pun juga ada gitu. Karena memang biasanya kalau misalnya kita pas gigi normal kemudian kita lakukan tes vitalitas ya, maksudnya apakah gigi itu masih hidup atau tidak, ya kita biasanya menggunakan bahan bahan kayak kapas terus kemudian disemprot dengan cold ice ya sampai kapasnya itu kayak es batu gitu, terus kita tempelin di sekitaran leher gigi, jadi batas antara mahkota sama gusi. Nah, kenapa? Karena di situ biasanya emalnya paling tipis, dentinnya paling tebal, sehingga kita stimulasi agar ada pergerakan cairan yang ada di dalam dentin tadi untuk memberikan rasa linu begitu. Jadi kalau over sensitif ya itu pasti adalah. Oke. Gimana? Wah, oke. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Ini saya dapat banget, ini banyak banget obrolan kita jadi panjang ya dok ternyata ya. Tapi sangat-sangat menjawab sih apa yang ada di kita sebagai orang awam. Ya oke. Jadi benar ya teman-teman semuanya, sahabat sehat RSA yang ada di rumah, benar katanya kalau makhluk itu pasti punya nyawa, sama kayak gigi. Gigi itu ternyata juga punya nyawa, dia bisa hidup, dia juga bisa mati gitu. Kalau dia hidup, tandanya ya tadi, dia bisa kasih kode kalau dia lagi sakit. Jadi ngilu itu berarti adalah kode dari dalam tubuh kita atau gigi kita kalau dia sedang tidak baik-baik saja, sedang ada infeksi atau sedang ada oversensitivity
sensitif terhadap yang lain karena mungkin lapisannya yang terlalu tipis karena penggunaan yang lainnya. Jadi tentunya adalah yang paling penting dari ini yang bisa kita petik adalah pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi bagaimana kita menjaga pola makan kita, pola makan yang sehat. Kemudian ketika kita habis makan makanan yang mungkin ada pewarnanya atau terlalu manis, jangan lupa untuk menggosok gigi dengan baik dan benar. Jangan terlalu over, tapi juga jangan terlalu kurang, karena yang over tidak baik, yang kurang pun juga tidak baik. Jadi kalau misalnya ingin membersihkan gigi, jangan lupa bertemu dengan pakar dan ahlinya. Di sini ada Dokter Hendargo, oke? Ya bisa ke dokter gigi siapapun ya. Bisa dengan siapapun, yang penting kalau bisa sih sarannya adalah cek berkala ya dokter ya. Dental check up. Oke gitu mungkin untuk hari ini. Terima kasih sahabat sehat yang ada di rumah semuanya. Sehat selalu untuk sahabat sehat di rumah. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih.